Bab 32. Maka membah wali derajat. Selesai wirid kunci Al-Fatihah 100 kali, kemudian ditutup dengan doa. Setelah berdoa, Hamim keluar dari musola lalu duduk di pendopo makam. Assalamualaikum, Gus. Seru Ki Baraja Jin penjaga makam. Waalaikumsalam Ki. Jawab Hamim. Kok tahu Ki? Saya di sini. Saya itu, tahu saja Gus. Siapa-siapa yang ziarah di makam Kiai Bahrudin ini. Asal saya tidak tidur loh. Ujar Ki Baraja. Ki, aku ini masih usia 18 tahun kurang. Sangat muda sekali. Tapi aku sudah punya pegawai. Aku juga menghadapi banyak orang. Aku juga akan melakukan bisnis dengan nilai uang ratusan juta, bahkan miliaran. Bagaimana caranya Ki, agar aku mempunyai wibawa? Dan bagaimana caranya, agar aku berani juga tenang menghadapi banyak orang? Agar usahaku sukses. Ujar Hamim lalu bertanya. Pergilah ke makam Mbah Wali Derajat. Makam itu berada di desa Pager, pinggir sungai Brantas Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Makam Mbah Wali Derajat itu jauh dari pemukiman penduduk. Makam Mbah Wali Derajat tidak terawat. Karena tidak ada yang tahu kalau makam itu makam seorang wali. Gus ziarah ke makam Mbah Wali Derajat. Bacalah surat Al-Ikhlas 1000 kali. Hadiahkan wirid surat Al-Ikhlas itu untuk Mbah Wali Derajat. Selesai wirid 1000 kali, Gus berdoa minta barokahnya Mbah Wali Derajat. Jangan minta apa-apa, kecuali minta barokahnya Mbah Wali Derajat. Ujar Ki Baraja. Baiklah Ki, malam ini aku akan berangkat ke makam Mbah Wali Derajat. Terima kasih atas petunjuknya. Assalamualaikum. Ujar Hamim. Pamit. Waalaikumsalam Gus. Jawab Ki Baraja. Setelah menyalakan mesin motor, Hamim melajukan motornya pelan-pelan menuju jalan raya. Setelah di jalan raya, Hamim melajukan motornya agak kencang. 1 jam kemudian, setelah melewati Kecamatan Gedangan dan Kota Sidoarjo, Hamim sudah berada di jembatan Sungai Brantas. Kemudian mendekati tukang becak. Pak, numpang tanya. Maka Mbah Wali Derajat pinggir sungai itu, di mana ya? Desa Pager. Tanya Hamim pada tukang becak. Mas masuk ikuti jalan pinggir sungai itu. Kira-kira 1/4 jam, nanti ada banyak pohon pisang. Di situ makam Mbah Derajat. Tapi, sepi Mas. Angker makamnya. Tidak ada yang berani ke makam Mbah Derajat kalau malam hari. Ujar tukang becak. Terima kasih ya Pak. Ini uang 100.000 buat beli rokok dan ngopi. Ujar Hamim. Alhamdulillah, barokallah. Sama-sama Mas. Kembali kasih. Mas, jangan lupa beli autan sama senter. Buat penerangan. Takutnya ada ular. Ujar tukang becak. Baiklah Pak, saya permisi dulu. Ujar Hamim kemudian beranjak naik motor. Setelah membeli senter kecil dan autan juga air mineral di Indomart, Hamim melajukan pelan-pelan motornya. Tak selang lama, Hamim menghentikan motornya di pinggir jalan yang banyak pohon pisangnya. Gelap sekali. Gumam Hamim kemudian turun dari motor sambil menyalakan senter. Ini makamnya. Hanya dipagari kayu bambu saja. Lantainya masih tanah. Memang beda. Makam seorang wali dengan makam kuburan umum. Lebih angker kuburan umum. Gumam Hamim. Kemudian kembali ke tepi jalan. Setelah memarkir motornya dekat makam dan menggunakan autan, Hamim uluk salam, lalu duduk di atas tanah menghadap makam. Baru saja tawasul dan membaca surat Al-Fatihah, Hamim melihat seekor kucing hitam agak besar duduk di sebelah makam. Namun, Hamim yang sudah biasa di kuburan umum yang gelap, tidak takut dan melanjutkan wiridnya. Malam terus merambat. Tak terasa sudah 1 jam, Hamim membaca wirid surat Al-Ikhlas. Hamim agak terkejut melihat puluhan kucing hitam duduk di depannya. Tiba-tiba, puluhan kucing itu melompat, menerkam dan mencakar tubuh Hamim. Diserang puluhan kucing hitam, Hamim tetap diam tak bergeming. Namun, Hamim merasa terganggu. Pergilah kalian semua. Jangan ganggu aku. Aku kesini berniat baik. Aku juga sudah biasa ngopi di kuburan umum yang lebih angker daripada Disney. Ujar Hamim sambil memutar tasbih. Melihat keberanian Hamim,
Puluhan kucing itu pergi menjauh. Tak selang lama, terdengar suara petir menggelegar, dan hujan pun turun sangat deras sekali. Namun, Hamim tetap duduk sambil memutar tasbih. Selang setengah jam, Hamim melihat air sungai berantas meluap dan makam pun banjir terendam air. Namun, Hamim tetap duduk sambil memutar tasbih. Pada jam 3 dini hari menjelang subuh, Hamim selesai membaca wirid surat Al-Ikhlas 1000 kali. Tiba-tiba, makam terbelah mengeluarkan cahaya terang. Hujan dan banjir ilusi pun hilang. Ambillah cincin ini untukmu, Gus, ujar ruh Mbah Wali Derajat sambil menyodorkan cincin. Terima kasih, Kiai, jawab Hamim. Kemudian ruh Mbah Wali Derajat menghilang bersama cahaya terang. Alhamdulillah, ucap Hamim kemudian berdiri. Gus, aku Ki Dharma, jin penjaga makam Mbah Wali Derajat, yang berwujud kucing hitam. Ambillah kantong biru ini. Ini hadiah dariku. Semoga bermanfaat untuk orang banyak, ujar Ki Dharma si kucing hitam. Baiklah Ki, terima kasih banyak. Assalamualaikum, pamit Hamim. Waalaikumsalam. Kalau ada waktu, mainlah ke sini Gus, ujar Ki Dharma. Baiklah Ki, jawab Hamim, lalu beranjak menuntun motornya ke pinggir jalan desa. Setelah menyalakan mesin motor, Hamim langsung melaju meninggalkan makam Mbah Wali Derajat. Jalan raya sangat sepi. Hamim melajukan motornya kencang sekali menuju arah kota Surabaya. Kurang lebih hampir 1 jam, Hamim tiba gerbang pintu desa Peni pinggir jalan. Kemudian Hamim memarkir motornya di depan warung nasi pecel Ibu Tutik. Ih, Mas Hamim. Silahkan duduk Mas. Mau makan apa? Tanya Ibu Tutik yang hafal sama pelanggannya. Nasi pecel saja Bu, sama teh manis hangat, jawab Hamim kemudian duduk. Mas Hamim, dari mana? Tanya Ibu Tutik sambil menyeduh teh. Dari main sambil cari uang Bu, jawab Hamim. Mas Hamim hati-hati sekarang. Barusan, 2 pemuda dari desa Konoha digelandang polisi, ujar Ibu Tutik sambil menaruh gelas teh di atas meja depan Hamim. Kenapa Bu? Kok digelandang polisi? Tanya Hamim heran. Arif, temannya Mas Hamim, yang biasa makan di sini, terkena kasus narkoba. Hati-hati Mas Hamim kalau bergaul, ujar Ibu Tutik sambil menyodorkan piring. Arif memang pemakai narkoba Bu. Mungkin dia beli narkoba, lalu disergap polisi. Memang, dia teman satu kampung dengan saya. Arif juga sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus narkoba, ujar Hamim sambil makan. Mas Hamim jangan pakai narkoba ya, kalau ketangkap polisi. Kasihan ibu bapaknya. Masa depan juga hancur, karena hidup di dalam penjara, ujar Ibu Tutik. Iya Bu, terima kasih nasihatnya, ujar Hamim kemudian mengambil kantong warna biru dongker. Ya Allah, ternyata isinya belian warna biru. Alhamdulillah, bisa tambah kayak aku. 1 karat, harganya 6 M, kalau berlian putih, 1 karat, harganya 150 juta, kata Hamim dalam hati. Selesai makan dan membayar pada Bu Tutik, Hamim melanjutkan motornya, langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Hamim memarkir motornya di teras, kemudian masuk rumah. Azan subuh terdengar berkumandang. Ibu Maria keluar rumah, lalu berjalan menuju musola. Dari mana saja kamu? Kok azan subuh baru pulang? Kan jam 06 pagi nanti, sekolah, ujar sang ibu. Bu, minta tolong, bikinin kopi ya, pinta Hamim lalu berjalan masuk ke dapur. Kemudian mandi. Iya Mas, ujar sang ibu lalu masuk rumahnya Hamim, menuju dapur untuk memasak air. Bu, ayo, sholat berjamaah dulu, ajak Hamim yang sudah mengenakan sarung dan baju baru. Iya Mas, jawab sang ibu lalu menaruh gelas kopi di atas meja makan. Selesai sholat, Hamim duduk di kursi ruang tamu. Sambil menikmati secangkir kopi hitam dan kepulan asap rokok, Hamim memfoto berlian juga mem video berlian biru yang ditaruh di atas meja. Apa itu Mas? Bulat-bulat warna biru, kayak kaca? Tanya sang ibu yang duduk menemani Hamim anaknya. Ini berlian-berlianan Bu, Hamim bisnis berlian kaca. Lumayan untungnya. 1 butir, untung 25.000.
Jawab Hamim menggoda ibunya. Emang, laku dijual. Dan untuk apa orang beli? Tanya sang ibu. Lagi. Ya lakulah bu, kan ini aksesoris. Buat perhiasan kalung atau gelang atau cincin. Jawab Hamim lagi kemudian mengirim pesan singkat via WA ke Pak Hongxi. Pak Hong, ada 200 butir berlian warna biru. Aku jual per karat 6 M. Tulis Hamim via WA. Waduh, uang besar itu Mas Hamim. Kalau 1 karat, uangnya 1 ton, 200 M. Kalau 2 karat, 2,4 ton. Jualnya pun, itu di pasar Eropa dan Amerika juga Saudi Arabia. Balas Pak Hongxi. Ya sudah Pak Hong. Kalau Pak Hong tidak mau beli, akan saya jual online di internet. Balas pesan Hamim. Jangan dijual dulu mas, saya beli. Ini saya baru bangun tidur. Nanti siang aku meluncur ke kota Surabaya. Aku akan kerjasama dengan partner bisnisku yang mempunyai modal besar. Balas Pak Hongxi. Baiklah Pak, nanti siang saya tunggu di Cafe Doro ya. Balas pesan Hamim. Oke Mas Hamim, nanti siang saya terbang ke kota Surabaya. Kalau bisa, Mas Hamim cari berlian warna merah. Saya beli 1 karatnya, 14 M. Balas Pak Hongxi. Siap Pak Hong. Balas Hamim kemudian mengakhiri pesan singkat WA. Ibu, Hamim bolos sekolah hari ini. Nanti bangunin jam 10 ya bu. Kata Hamim kemudian beranjak pergi ke kamar. Iya mas. Jawab sang ibu lalu beranjak pulang. Bab 33.